Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, senang banget ya adik-adik kita bisa kembali beribadah hari ini. Tuhan Yesus itu begitu baik loh adik-adik, sudah menolong dan menyertai kita hingga hari ini. Oleh sebab itu kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita melompat memuji Tuhan, yuk kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Lipat tanganmu, tutup matamu. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan karena kami hari ini boleh beribadah. Tuhan Yesus, berikan kami semangat ya Tuhan sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari katakan amin. Adik-adik, yuk kita mau yel-yel dulu. Semuanya bangkit berdiri. NDC Kids, praise the Lord. Mana ini suaranya yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Sekali lagi ya adik-adik. NDC Kids, praise the Lord. Yuk adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan, yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian, jangan lelah. Yuk kita sama-sama tepuk tangannya, and sing, jangan lelah. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar Dan apa? dan menopang. Tiada lelah. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya adik-adik kita sama-sama ulang dari awal ya. Lebih semangat lagi, jangan lelah. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Yang apa? yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sing, ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay, puji Tuhan. Saat kita memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh, Kak Rahel yakin Tuhan Yesus pasti mendengarkan pujian kita semua. Dan Tuhan Yesus pasti senang dengan pujian yang kita sudah nyanyikan.
Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama angkat pujian ini. Ayo adik-adik, mari kita menyembah Tuhan lebih lagi. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Shalom adik-adik. Wah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Pastinya ya. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu nih sama-sama. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini yang Tuhan telah berikan bagi kami. Sekarang kami akan mulai beribadah. Tuhan sertai ya dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, senang banget nih kakak hari ini bisa bersama-sama dengan kalian. Kalian pasti di rumah nih semuanya sehat dan happy ya karena Tuhan Yesus sudah jaga. Tunggu adik-adik. Adik-adik dengar gak suara itu? Adik-adik di rumah bisa dengar? Kakak Nana sepertinya mendengar seseorang sedang menangis. Sepertinya itu suara Jojo adik-adik. Ada apa ya? Suaranya dari sini nih. Kita lihat sama-sama yuk. Ada apa ya dengan Jojo? Hai Jojo. Kamu kenapa menangis? Nana, aku lagi sedih. Sedih kenapa? Tenang dulu nih. Cerita dulu sama Kak Nana. Jojo kenapa? Lihat nih kak, tadi aku pinjam sama mama kacamata dan juga topi. Tapi waktu aku coba kegedean kak. Ukurannya gak pas. Padahal aku mau pergi keluar pakai topi dan kacamata ini supaya kelihatan keren. Tau gini, Jojo gak akan keren lagi. Tenang dulu ya Jojo ya. Jadi Jojo berpikir kalau Jojo memakai semua ini, ada kaos, ada topi, ada kacamata, Jojo bisa menjadi keren. Iya kak, aku mau jadi anak yang keren. Wah adik-adik, sepertinya Jojo nih salah mengerti ya. Jadi gini Jo,
Barang-barang seperti ini, ada topi, ada kaos, kacamata, ini tidak bisa menjadikan Jojo keren. Kenapa? Karena suatu kali barang-barang seperti ini itu bisa menjadi rusak. Makanya nggak bisa menjadikan kita keren. Jojo mau tahu nggak gimana caranya biar kita bisa menjadi anak yang keren? Mau dong Kak, mau. Jadi caranya itu adalah dengan melakukan kebaikan. Kebaikan Kak. Iya, kebaikan. Jojo mau tahu caranya? Begini nih, seperti ini contohnya. Kalau kalian sedang asik membaca buku, lalu mama datang membawa banyak sekali barang belanjaan dari supermarket. Apa ya kebaikan yang bisa kalian lakukan? Bantu bawakan barang mama? Iya benar Jojo. Itu adalah kebaikan yang bisa kita lakukan ya. Atau bisa juga nih seperti ini. Misalnya ketika kalian sudah belajar untuk bahan ujian yang banyak dan sulit. Wah, pasti lelah sekali ya. Tiba-tiba saja teman kalian telepon. Biasanya teman kita ini suka minta diajarin untuk materi ujian tersebut. Padahal kita udah lelah sekali ya. Tapi kalau mau jadi anak-anak yang keren dengan melakukan kebaikan, apa ya yang kita lakukan? Ya kalau gitu kita angkat teleponnya Kak. Kita harus bantuin teman kita yang kesusahan. Betul sekali Jojo. Dengan membantu teman yang kesulitan pelajaran, berarti kita sedang melakukan suatu kebaikan. Wah, kalau begitu sudah jadi anak-anak yang keren deh. Seperti seorang raja di dalam Alkitab yang akan kita bahas hari ini nih adik-adik. Ya, ternyata bukan hanya mau membangun rumah Tuhan saja adik-adik. Tapi Raja Daud juga mau melakukan suatu kebaikan. Kebaikan apa ya adik-adik? Setelah menjadi raja, Daud ingin menunjukkan kasihnya kepada Saul. Baik sekali ya Raja Daud. Padahal dulu Saul kan pernah ingin membunuh Daud ya adik-adik. Tapi Daud mengingat persahabatannya dengan Yonatan, anak dari Raja Saul. Lalu sekarang Daud mencari tahu apakah ada keluarga Saul yang masih hidup. Daud bertanya kepada hamba-hambanya, dan datanglah seorang hamba Saul bernama Ziba. Ziba ini memberitahukan Daud bahwa ada seorang anak dari Yonatan bernama Mephiboset. Tapi Mephiboset ini lumpuh adik-adik, dan ia juga sudah tidak memiliki lahan ataupun harta lagi. Daud memanggil Mephiboset dan berkata, "Tidak usah takut, karena Daud akan mengembalikan seluruh tanah milik keturunannya. Bahkan Mephiboset boleh duduk makan bersama Raja Daud." Daud menganggap Mephiboset seperti putranya sendiri. Keren ya Raja Daud adik-adik? Wah, keren sekali ya Daud adik-adik. Dia mau melakukan kebaikan kepada keturunan Saul. Nah, adik-adik di rumah siapa nih yang mau jadi keren kayak Daud? Kak Hani sih mau. Coba Kak Hani lihat, wah adik-adik di rumah banyak yang angkat tangannya. Semua mau menjadi seperti Daud ya, yang melakukan kebaikan kepada sesamanya. Nah Kak Hani mau kasih tahu sesuatu nih. Adik-adik tahu nggak, waktu kita melakukan kebaikan, itu artinya kita sedang membagikan kasih. Nah kebaikan yang kita lakukan adik-adik harus ada kasih di dalamnya. Harus tulus. Coba sama-sama Kak Hani bilang, tulus. Iya betul adik-adik. Sama seperti Daud adik-adik. Di dalam hidupnya Daud sudah menerima kasih Tuhan begitu banyak dan begitu besar. Karena itu Daud rindu untuk membagikan kasih Tuhan dalam hidupnya melalui tindakan kebaikan kepada Mephiboset. Adik-adik ingat-ingat deh, kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita itu juga banyak loh. Adik-adik yuk sama-sama Kak Hani kita sekarang hitung dan ingat-ingat kebaikan Tuhan. Udah siap? Nah, yang pertama kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan kita orang tua yang baik. Tuhan sudah memberikan kita tempat tinggal yang nyaman. Masih ada lagi. Tuhan sudah memberikan kita sekolah. Tuhan juga sudah mempertemukan kita dengan teman-teman yang baik dan seru-seru loh. Dan yang terpenting adik-adik, kita selalu ingat kasih
kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar kalau Tuhan itu rela berkorban buat kita semua. Karena itu adik-adik, yuk kita mau membagikan kasih Tuhan melalui tindakan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita adik-adik. Jangan ragu-ragu ya untuk menunjukkan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Dengan seperti itu, hidup kita nih adik-adik bisa berbuah yang banyak, yaitu buah-buah roh adik-adik. Salah satunya adalah kebaikan. Jadi adik-adik, ayo selamat berbuat baik dan selamat menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar melalui kisah Daud. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mau menunjukkan kebaikan agar orang-orang di sekitar kita bisa merasakan kebaikan Tuhan melalui hidup kita. Nah, sekarang kita mau membaca ayat hafalan. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama ikuti dan saksikan ayat hafalan dari teman kita yang satu ini. Shalom, nama saya Ciko Kelisha Halim. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekali lagi ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih. Ayo adik-adik, kita mau selalu membaca, mengingat, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, setelah menonton NDC Kids at Home, yuk adik-adik langsung bergabung ke dalam small group. Bagi parents yang belum mengetahui apa itu small group adalah kelas pemuritan untuk anak usia baby hingga kelas 6 SD yang dilakukan secara online. Untuk kegiatannya, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat pagi semuanya. Password of the week kita kali ini adalah yuk, bisa yuk. Coba semuanya ikutin, coba di-unmute. Coba. Password of the week kita kali ini adalah yuk. Yuk. Iya. Good. Nah, kayak gitu adik-adik. Si Bapak Ehud ini tetap diberkati sama Tuhan, tetap dijadiin good sama Tuhan. Begitu juga sama kita, walaupun kita ngerasa kita biasa-biasa aja, ya adik-adik jangan takut. Tuhan Yesus itu bakal bikin kita jadi anak good boy, good girl loh. Oke, terima kasih Kak. Oke adik-adik, siapa yang sudah siapkan aktivitas? Nih, Kakak siapkan aktivitas Kakak. Tuhan memakai kelemahan atau keunikan yang ada di Bapak Ehud untuk sebuah kemenangan. Kita ngerasa, kita ngerasa ada kelemahan seperti ini. Tapi Tuhan bisa pakai kelemahan kita untuk mengalahkan dan melakukan suatu perkara yang luar biasa. Bahwa Ehud ini adalah orang yang mengasihi Tuhan dan Tuhan sayang sama Ehud, sehingga Tuhan pakai Ehud untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Moab. Oke, thank you teman-teman. Happy Sunday. Oke, thank you. God bless. Wah, seru banget ya adik-adik aktivitas di dalam small group. Bagi adik-adik yang belum bergabung di dalam small group, yuk segera minta bantuan papa dan mama untuk mendaftarkan diri adik-adik melalui link dan nomor WA berikut ini. Nah, Kak Rahel juga ingin mengingatkan nih untuk papa mama yang memiliki anak usia baby hingga TKB untuk dapat mendownload aktivitas di aplikasi NDC. Dan juga bagi papa dan mama yang memiliki anak yang duduk di kelas 1 hingga kelas 6 SD dapat mendownload bahan diskusi di aplikasi NDC. Semua materi terdapat di dalam fitur Parenting 101. Yuk adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah hari ini. Kita mau berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu.
Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan karena kami sudah selesai beribadah. Tuhan Yesus, berkati kami ya Tuhan. Selama seminggu ke depan kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari bersama katakan, amin. Happy Sunday, see you next week and God bless you. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1-6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh, serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.